Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan saya Fadlian Rizky Novario. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan proyek UTSS, APB, dan P3L, yaitu Sistem Tugas Akhir atau SITA UPJ. Pertama kita masuk ke latar belakang. Di latar belakangnya ini, kenapa sistem ini dibuat? Proses manajemen tugas akhir di UPJ ini sangat melibatkan banyak pihak dan masih dikelola secara manual. Hal ini bikin pemantauan proses mahasiswa itu sulit, apalagi untuk mengecek kelayakan syarat minimal 8 kali bimbingan. Oleh karena itu, SITA UPJ hadir untuk mendigitalisasi alur ini, mengotomatisasi rekaman jejak, dan menyederhanakan birokrasi dokumen. Untuk membangun sistemnya, saya mengidentifikasi elemen proses terlebih dahulu. Di sini ada 5 faktor utama: mahasiswa, dosen PA, koordinator TA, dosen pembimbing, dan dosen penguji. Kelima aktor ini akan berinteraksi dengan objek bisnis seperti usulan topik, proposal sempro, draft bimbingan, hingga nilai ujian. Setiap aktor dan dokumen ini punya propertinya masing-masing untuk melacak status persetujuan dari awal hingga akhir. Dan selanjutnya di sini ada identifikasi OPR. Objek utama kita yaitu ada aktor, usulan topik, proposal, syarat pengajuan jadwal, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada relasi antar objek, yaitu mahasiswa mengajukan usulan topik TA, dosen PA memvalidasi usulan topik TA, mahasiswa mengunggah proposal naskah TA, mahasiswa menyerahkan draft bimbingan, dosen pembimbing mengevaluasi draft bimbingan, dosen pengujian memberikan nilai atau keputusan, koordinator TA mengumumkan nilai dan keputusan. Selanjutnya ada representasi proses A dan C. Ya, A di sini ada fase pengajuan input, jenis dan topik TA, validasi dosen PA. Selanjutnya ada fase sempro, unggah proposal, distribusi jadwal, dan ujian penilaian. Fase selanjutnya itu ada fase bimbingan, penetapan pembimbing, siklus asistensi, draft, dan ACC. Selanjutnya itu ada fase sidang akhir, yaitu daftar sidang, ujian, rapat kelulusan, pengumuman kelulusan. Selanjutnya ada yang C, itu model konseptual. Di filter 1 ada dosen PA, kedua ada dosen pembimbing, selanjutnya ada dosen penguji, dan koordinator TA. Berikut adalah swimlane-nya. Selanjutnya di swimlane ini, di fase 1 pengajuan topik, mahasiswa mulai dengan input judul dan deskripsi TA. Data ini masuk ke dosen PA. Kalau dosen PA menolak, mahasiswa harus input ulang. Kalau di ACC, mahasiswa wajib upload proposal sempro. Di fase 2 ini semisal seminar proposal. Setelah proposal diupload, koordinator TA membuat jadwal. Sistem akan membagikan jadwal ke mahasiswa dan proposal ke dosen penguji. Setelah sempro jalan, penguji masukin nilai. Lalu dosen PA diskusi kelulusan. Kalau lolos revisi, mahasiswa perbaiki dokumen. Kalau lolos langsung masuk ke fase bimbingan. Selanjutnya ada fase 3, bimbingan tugas akhir. Koordinator TA menetapkan dosen pembimbing di sistem. Setelah dosen mengonfirmasi, mahasiswa bisa mulai bimbingan dengan upload draft naskah secara berkala. Dosen pembimbing akan mereview terus sampai statusnya di ACC atau bimbingan dianggap cukup. Di yang terakhir itu ada di fase sidang akhir. Mahasiswa mendaftar sidang, koordinator TA merilis jadwal ujian. Setelah sidang, penguji menginput nilai. Jika hasilnya lolos, koordinator TA akan membawa hasilnya ke rapat dosen dan merilis pengumuman kelulusan. Ini menandakan seluruh proses bisnis TA selesai. Nah, di sini ada analisis dokumen, input, dan output. Yang pertama ada pengajuan topik, inputnya teks usulan judul, deskripsi, outputnya itu status validasi topik. Selanjutnya ada sempro, dokumen proposal draft, outputnya syarat dan jadwal sempro. Dan yang pertama itu kebutuhan fungsional utama. Sistem mampu memproses pengajuan topik dengan persetujuan dosen PA. Sistem dapat menjadwalkan sempro. Sistem memiliki model log bimbingan.
Lalu selanjutnya itu ada kebutuhan non fungsional. Kebutuhan non fungsional, tampilan antarmuka responsif, kemampuan data terjamin, manajemen akses berbasis role mahasiswa, dan lain-lainnya. Selanjutnya, setelah alur bisnisnya selesai jelas, saya merancang perangkat lunaknya. Dari proses elisitasi kebutuhan sistem dirancang untuk memenuhi fungsional SAS, pengajuan topik, bimbingan, dan pendaftaran sidang, serta harus responsif dan punya rekam jejak yang aman. Hal ini saya tuangkan dalam use case diagram. Di diagram ini, user dibagi menjadi mahasiswa, dosen, di mana dosen spesifik lagi perannya sesuai dengan yang saya sebutkan di awal. Semua diwadahi ke dalam 3 use case utama. Yang pertama yaitu ada pengajuan topik dan proposal TA, yaitu mengakomodasi skenario dari mahasiswa, request topik dosen PA, memvalidasi sampai mahasiswa mendapat nilai sempro dari dosen penguji. Selanjutnya itu ada kelola bimbingan TA, mewadahi proses koordinator menetapkan bimbingan, serta siklus upload draft oleh mahasiswa yang direview pembimbing hingga di ACC. Selanjutnya itu ada kelola sidang akhir, fitur final untuk mendaftarkan sidang, pembagian jadwal oleh koordinator, input nilai oleh penguji, hingga rilisnya pengumuman lulus. Kita lanjut di laporan. Di sini ada spesifikasi use case. Nah, skenario pertama, pengajuan topik dan proposal TA. Proses ini dipacu saat mahasiswa mengajukan topik di sistem. Dosen PA kemudian melakukan validasi. Jika disetujui, mahasiswa akan mengunggah proposal sempro. Selanjutnya, koordinasi TA akan membuat jadwal dan mendistribusikannya setelah sempro. Dilaksanakan, dosen penguji menginput nilai. Sebagai catatan, jika hasilnya lolos perbaikan, mahasiswa wajib merevisi proposalnya terlebih dahulu sebelum bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Yang kedua ada kelola bimbingan TA. Skenario ini aktif setelah mahasiswa dinyatakan lulus sempro. Langkah awalnya, koordinator TA menetapkan dosen pembimbing di dalam sistem. Setelah dosen mengonfirmasi, mahasiswa memulai proses bimbingan dengan mengunggah draft naskah secara berkala. Di sini terdapat proses yang berulang. Jika dosen menolak draft, mahasiswa harus mengunggah ulang revisinya. Siklus ini terus berputar sampai dosen pembimbing memberikan status kelayakan di ACC. Selanjutnya yaitu skenario 3, kelola sidang akhir. Skenario ini adalah bimbingan mahasiswa sudah berstatus di ACC. Mahasiswa kemudian mendaftar sidang akhir. Koordinator TA akan kembali membuat jadwal dan mendistribusikannya ke penguji dan mahasiswa. Setelah ujian selesai, nilai diinput oleh penguji. Sama seperti sempro, jika ada perbaikan, mahasiswa harus merevisi naskahnya. Terakhir, jika sudah tervalidasi lolos, koordinator TA akan merilis pengumuman kelulusan. Rilisannya, pengumuman ini menjadi tanda bahwa seluruh skenario tugas akhir di sistem telah selesai. Di kesimpulan ini, dengan rancangan Sita UPJ ini, tugas dan hak akses tiap aktor sudah dibatasi dengan jelas di dalam sistem. Tidak ada lagi dokumen fisik yang tercecer atau antrean manual di koordinator TA, karena semuanya dipantau otomatis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih juga untuk dosen saya yaitu Pak Marcel dan teman-teman lainnya. Dan juga laporannya sudah saya buat untuk diupload di Kolabor. Sampai jumpa.